Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami, akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting dan daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana? Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Palma di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah Minggu Palma bersama keluarga di rumah ini berlangsung dalam terang tema berani menderita. Bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya,
Alih-alih menuntut dan memaksa diri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Pembacaan diambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 hingga 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Umat Tuhan, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui karya salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya untuk menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela juga untuk menderita dalam rangka mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari mengambil waktu teduh di dalam doa pribadi. Amin. Umat diundang untuk bersama berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29 menyatakan anugerah Tuhan yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Di tengah perenungan Minggu Palmarum ini, Tuhan berkenan menyapa kita dengan sabda firman-Nya, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena tuntunan tangan kasih karunia Allah, Engkau telah menuntun dan menolong kami untuk sampai di Minggu Prapaskah yang ke-6 bersamaan dengan perayaan Minggu Palmarum. Di tengah-tengah ibadah ini pula Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka sekarang tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, hati kami dibuka, bukan saja untuk merayakan kebaikan Tuhan, tetapi juga untuk melakukan sabda firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini, ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 bersamaan dengan Minggu Palmarum, diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 50. Kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4-9 bagian A. Kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4-9 bagian A yang demikian sabda Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Umat Tuhan, akhirnya kita sampai juga di Minggu Prapaskah yang terakhir, Minggu Prapaskah ke-6 bersamaan dengan perayaan Minggu Palmarum. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di media sosial akhir-akhir ini, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun terakhir ini, sambat, tahu sambat ya? Sambat itu menjadi satu kata yang populer dan mendadak banyak diperbincangkan oleh banyak orang, khususnya ketika kita mengenang sosok mendiang Didi Kempot. Nah saudara-saudara, ada banyak hal yang ternyata menjadikan seseorang sambat atau mengeluh. Misalnya tekanan ekonomi, siapa yang tidak sambat ketika tidak punya uang? Misalnya karena hal sosial, siapa yang tidak sambat ketika saudaranya mendapatkan hal yang baik sedangkan kita tidak? Keadaan rumah tangga, keadaan pendidikan, dan sebagainya. Ada banyak hal lain yang bahkan sampai persoalan yang menurut kita remeh-temeh pun seringkali menjadi alasan seseorang untuk berkeluh kesah atau sambat. Dan tidak jarang apa yang disambatkan itu kemudian menjurus kepada sikap untuk menyalahkan. Baik menyalahkan diri sendiri, kok aku ngono, kok aku ngene, kudune aku ra ngono, kudune aku ra ngene. Tetapi juga bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, menyalahkan suasana, bahkan tidak jarang kemudian menyalahkan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya teringat ada satu fase ketika saya masih menjalani proses perkuliahan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.
Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya mahasiswa teologi itu tidak pernah sambat. Jadi ceritanya pada waktu itu saya tengah mengerjakan skripsi bersamaan dengan mengerjakan beberapa tugas kuliah yang menumpuk, dan saya merasa bahwa tugas ini begitu berat. Kenapa tekanan kuliah ini begitu berat sehingga kemudian saya lupa waktu itu potongan rambut saya apakah sudah seperti ini, tetapi rasanya kepala ini penuh begitu, sudah mulai bludrek. Saya mulai males, ngambek, dan akhirnya saya memutuskan saya mau menghilang sejenak dari kampus. Jadi kalau waktu itu kan bolos, namanya mahasiswa bolos itu pasti pernah. Saya tidak memungkiri, sekalipun sekarang saya pendeta, tetapi zaman saya kuliah itu juga bolos, itu juga sesuatu yang pernah saya kerjakan. Nah, saudara-saudara, waktu itu saya memutuskan untuk bolos, dan saya kemudian bertemu, menyampaikan sambat saya kepada seseorang mengenai apa yang saya rasakan. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh orang ini kepada saya. Ketika saya sambat mengenai beban kuliah saya sambat mengenai kondisi saya yang kayaknya ini saya tidak sanggup deh untuk menyelesaikan kuliah ini, kayaknya tidak sanggup deh untuk menyelesaikan skripsi bersamaan dengan tugas-tugas ini. Saudara atau rekan saya ini kemudian mengatakan kepada saya 3 hal. Saya mau meniru Pak Yohanes Sumarno ya, ada 3 hal, 3 catatan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, kowe kudu sadar kowe kuwi sopo. Saya harus sadar siapa saya. Menjadi mahasiswa teologi adalah pilihan saya dan kesadaran saya, serta itu kemudian menjadi identitas bagi saya yang melekat di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk masuk ke fakultas teologi, saya harus sadar bahwa menjadi mahasiswa itu berbeda daripada menjadi anak SD, anak SMP, anak SMA. Beban cah SD dengan beban cah kuliah itu sudah berbeda. Beban cah SMP dengan bebannya cah kuliah itu juga sudah berbeda. Saya harus sadar, kowe iki mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kowe kudu sadar apa kang dadi timbalanmu. Kamu harus sadar apa yang menjadi panggilanmu. Menjadi mahasiswa teologi atas pilihan sendiri ternyata memanggil saya pada tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah saya ini. Saya ingat ketika itu Bapak berpesan, kuliah sing milih kowe dhewe, kowe kudu tanggung jawab ngerampungke. Jadi ada tanggung jawab melekat kepada saya karena saya memilih menjadi mahasiswa teologi, maka kemudian saya harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Itu menjadi panggilan yang melekat. Jadi mahasiswa itu bukan hanya soal status, tetapi juga memiliki panggilan untuk menuntaskannya supaya tidak menjadi mahasiswa abadi. Kalau dulu istilahnya di teologi itu SSI, sisa Israel. Nah, saudara-saudara, pernyataan yang ketiga, kowe kudu sadar apa sing kudu mbok lakoni. Kowe kudu sadar kowe iki sapa, kowe kudu sadar apa timbalanmu, lan kowe kudu sadar apa sing kudu mbok lakoni. Status sebagai mahasiswa dan tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah itu mengundang saya untuk sadar bahwa beratnya dunia perkuliahan, beratnya tugas, beratnya skripsi, itu adalah konsekuensi yang logis, tidak bisa ditolak. Tidak bisa orang kemudian mengatakan saya pengen berstatus mahasiswa, berstatus sarjana, tetapi saya tidak nggarap skripsi, tapi saya tidak nggarap tugas, tidak bisa begitu. Tidak bisa ya Bu, sekarang siswa lulus tidak nggarap tugas, tidak bisa ya, harus ya, harus. Nah, berbekal percakapan ini saudara-saudara, saya beroleh kekuatan lagi untuk kembali ke kampus, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Keberanian saya untuk melaksanakan tanggung jawab ini bukan semata-mata aksi gagah-gagahan ben aku ndang rampung, tidak. Tetapi dilandasi kesadaran yang cukup yang menyemangati saya untuk terus berjuang sampai akhirnya saya lulus kuliah. Bahkan kemudian memenuhi panggilan saya menjadi seorang pendeta. Nah, saudara-saudara, minggu ini kita berada pada pengenangan akan Minggu Palmarum. Satu fase dari pelayanan Yesus Kristus yang masuk ke kota Yerusalem, tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk menarik waktu jauh ke belakang sebelum peristiwa Palmarum itu terjadi, tepatnya ketika kita membahas bacaan Yesaya 50 yang memberikan gambaran kepada kita mengenai pilihan sikap Yesus. Walau pada saat penulisan Yesaya pasal 50 ini saudara-saudara belum merujuk langsung kepada pribadi Yesus, namun pandangan Yesaya cukup menarik untuk kita pakai membedah apa yang terjadi pada Minggu Palmarum. Saya kira apa yang terjadi di Minggu Palmarum tidak perlu diulang,
Itu sudah cerita yang kita hafal, Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai muda. Nah saudara-saudara, pertama Yesaya mencatat bahwa Tuhan memberikan lidah seorang murid dan telinga seorang murid kepada siapa yang digambarkan sebagai hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan dalam catatan Yesaya tidak berkarya tanpa identitas. Dia disematkan lidah seorang murid, telinga seorang murid, satu kesatuan identitas bahwa dia adalah seorang murid. Artinya ketika dia berpelayanan, dia menjadi murid dari Tuhan, dan sebagai murid dia harus belajar pada Tuhan, dia harus meneladan pada Tuhan. Jadi ketika dia berkarya layan, dia adalah seorang murid Tuhan. Yang kedua, Yesaya mencatat bahwa Tuhan memanggil hambanya ini dengan satu tugas tertentu yang melekat pada identitas sebagai seorang murid, yaitu tugas untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih dan lesu, yang kemudian ini tertanam kuat dalam hati dan pikiran hamba Tuhan itu. Dan yang saudara yang ketiga adalah Yesaya mencatat bahwa hamba Tuhan ini sadar kemudian akan proses yang harus dijalani, dilalui sebagai bagian dari kesadaran identitas dan kesadaran panggilannya. Proses mengasah diri dan beratnya tantangan dapat dijalani dengan baik karena dia sadar akan panggilan, akan identitasnya, akan panggilannya, dan akan proses hidup yang memang harus dijalaninya. Nah saudara-saudara, catatan Yesaya ini memberikan bingkai kepada kita untuk melihat peristiwa Palmarum. Yesus yang masuk ke Yerusalem sadar betul siapa dirinya. Ini menarik loh saudara-saudara. Yesus tidak sekedar berdiri sebagai orang yang dipuji banyak orang, dia tidak sekedar berdiri sebagai pemimpin umat pada waktu itu, tetapi dia sadar bahwa dirinya dikehendaki Tuhan untuk berkarya, menebus, dan membebaskan manusia dari dosa. Dia sadar siapa dirinya, dia sadar apa panggilannya sebagai Mesias. Maka Yesus dengan sadar menapaki jalan penderitaan dengan masuk ke Yerusalem dan mempersiapkan dirinya untuk menjalani karya salib yang berat serta menyiksa. Yesus bisa saja lari, bisa. Yesus bisa saja mempergunakan orang banyak pada saat itu untuk melakukan pemberontakan, bisa. Bisa saja kemudian Yesus menyuruh mereka kono demo, kono mangkat, kono aku dibelani, bisa. Tetapi Yesus sadar siapa dirinya, Yesus sadar apa panggilannya, maka kemudian dia tidak sambat, dia tidak menyalahkan siapapun, dia menjalani tantangan-tantangan di depannya dengan berani dan penuh kesadaran. Nah saudara-saudara, sebagai orang beriman pun kita tidak lepas dari berbagai kesulitan kehidupan yang bisa jadi membuat kita sambat. Siapa sih dari kita yang tidak pernah sambat? Saya pikir semua pernah ya. Wong sakniki ajeng lunga udan gerimis men sambat. Apalagi ketika kita berbicara tentang tugas panggilan sebagai pewarta dan pemelihara, ternyata justru ketika kita masuk dalam dunia pelayanan, itu memberikan banyak sekali alasan untuk kita mengeluh, bahkan kemudian saling menyalahkan. Jangan dipikir kalau di gereja tidak ada sambat-sambatan. Jangan dipikir kalau di dalam gereja tidak ada saling menyalahkan. Justru semakin banyak, saya matur apa adanya. Tapi saudara-saudara, pada saat ini panggilan sebagai pewarta dan pemelihara kita diajak untuk kita renungkan kembali, karena ternyata bagi sebagian kita panggilan untuk menjadi pewarta dan pemelihara itu dirasa sebagai beban yang berat, apalagi di tengah berbagai tantangan kehidupan, sehingga tidak sedikit yang enggan dan menghindar. Minggu Palmarum dengan tema yang cukup provokatif pada saat ini, berani menderita. Siapa sih yang berani menderita? Kalau bisa enggak, kenapa enggak? Mesti milihnya begitu. Mengajak kita untuk masuk ke level kesadaran sebelum kita merespon tugas panggilan yang dikaruniakan kepada kita. Kita diajak untuk sadar siapa kita. Kita diajak untuk sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dahulu berdosa dan telah diselamatkan oleh Tuhan oleh karena karya salib Kristus. Melekat dengan identitas sebagai orang yang diselamatkan, Tuhan menghendaki kita dan mengajak kita untuk menjalani hidup sebagai pewarta dan pemelihara. Tugas panggilan gereja untuk mewartakan kabar keselamatan dan memelihara iman orang yang sudah diselamatkan diyakini oleh gereja-gereja Kristen Jawa sebagai tugas panggilan yang melekat. Maka berbekal kesadaran itu,
Seharusnya kita menjalani beratnya kehidupan dengan keyakinan dan keberanian. Penderitaan yang kita sambatkan seharusnya dipandang sebagai sebuah konsekuensi logis atas pilihan kita untuk menjadi orang percaya. Maka dengan demikian kita akan beroleh kekuatan untuk terus berjuang sebagai pewarta dan pemelihara, sadar siapa kita, sadar apa panggilan kita, dan sadar akan proses yang harus kita jalani. Maka disitulah kemudian tema berani menderita dapat kita hidupi dengan penuh sukacita. Maka selamat menghayati Minggu Suci. Masuk di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, dan kita semakin dikuatkan untuk berjuang sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat hening sejenak, dan di dalam saat teduh ini paduan suara Rumpoko Ati akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dipersilahkan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh anak Tuhan yang berani menderita di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syukur serta syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 bersamaan dengan Minggu Palmarum, Kau mengizinkan kami menaikkan sembah bakti serta syukur kami kepadamu melalui sebuah ibadah. Bahkan firman-Mu mengingatkan serta meneguhkan kami bahwa Engkau mengajak kami untuk sadar siapa kami, sadar apa panggilan kami, dan sadar akan konsekuensi atas proses kehidupan yang harus kami jalani. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini kami kurang sadar, kurang memahami identitas kami sebagai orang yang diselamatkan, sehingga kami pun tidak sadar akan tugas panggilan kami, serta merasa bahwa kehidupan ini berat bagi kami. Tetapi belajar dari Yesus Kristus serta dari nubuatan Yesaya, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui untuk sadar siapa kami, untuk sadar panggilan kami, dan untuk sadar akan proses yang harus kami jalani. Dengan demikian kami menjalani kehidupan kami dengan berani, karena kami yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Maka di tengah ibadah ini pula Tuhan, kami mengingat ada sebagian saudara kami yang merasakan kelemahan di dalam hidupnya, baik kelemahan tubuh maupun kelemahan rohani. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang harus beristirahat di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini merasakan kedukaan, mereka yang merasakan himpitan kehidupan, mereka yang merasa harapan-harapannya belum mewujud, maupun mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau menghendaki saudara-saudara kami ini untuk terus hidup di dalam keberanian iman sebagai orang percaya. Maka pakailah kami untuk mendampingi saudara-saudara kami ini, berjalan bersama dengan saudara-saudara kami ini, sehingga kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dipulihkan, dan kami akan merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami seutuhnya. Kami juga berdoa bagi perkumpulan umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Tuhan kiranya menolong setiap kami untuk sadar bahwa kami mengemban tugas panggilan yang Kau karuniakan kepada setiap orang percaya yang berhimpun di dalam gereja-Mu. Sehingga ketika kami menghidupi tugas kami sebagai pewarta dan pemelihara, dapat kami jalani dengan penuh sukacita karena kami mengingat selalu bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Maka berkatilah program dan pelayanan yang telah ditata oleh majelis gereja bersama-sama dengan pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja dan para pengurus blok yang didukung oleh seluruh warga gereja, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan sebagai wujud tanggapan kami atas tugas panggilan yang Kau karuniakan kepada kami. Cukupkanlah segala kebutuhan pelayanan kami melalui kesadaran warga gereja untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu ini melalui persembahan, melalui karya pelayanan, dan setiap hal yang dapat dipakai untuk menunjang dan untuk mendukung pelayanan di gereja tercinta ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah segala macam kesulitan karena pandemi corona. Mampukan kami untuk tetap hadir menyatakan keberanian untuk terus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kehidupan kami bermanfaat untuk menyampaikan cinta kasih Allah yang semakin menyebar dan menular kepada semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan disemangati 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami
melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, mari mengakhiri ibadah ini dengan bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari bersama berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pewarta dan pemelihara. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita hidup di dalam damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan, dan hiduplah bersama dengan seluruh ciptaan Allah. Untuk itu, seturut bilangan 6, pasal 24-26, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.